Perkenalkan, nama saya Eden Kalvari Kalalo dari kelas 3 B1 Manajemen, NIM 1906110241. Saat ini saya akan mereview materi tentang Just in Time atau JIT. Just in Time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Tujuan strategis JIT adalah meningkatkan laba, memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara mengeliminasi atau mengurangi persediaan, meningkatkan mutu, mengendalikan aktivitas supaya biaya rendah, sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat, memperbaiki kinerja pengiriman. JIT pemanufakturan didasarkan pada konsep hanya memproduksi produk sejumlah yang diminta oleh konsumen atau tepat kuantitas, memproduksi produk bermutu tinggi, memproduksi produk biaya rendah, memproduksi produk berdaur waktu yang tepat, pengirim produk pada konsumen tepat waktu. JIT pembelian didasarkan pada konsep hanya membeli sejumlah barang yang diperlukan untuk produksi, membeli barang bermutu tinggi, membeli barang berharga murah, pengiriman barang yang dibeli tepat waktu. JIT mempunyai 4 aspek pokok, yaitu sebagai berikut. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau keputusan konsumen harus dieliminasi. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu menjadi lebih tinggi. Selalu diupayakan penyempurnaan berkesinambungan, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman terhadap aktivitas. Elemen-elemen kunci JIT, yaitu tingkat persediaan yang minimal, sistem JIT memotong biaya dan mengurangi, yaitu ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan bahan baku, jumlah penanganan bahan baku, jumlah persediaan yang usang, pembenahan tata letak pabrik. Adapun keuntungan dan kelemahan dari JIT. Keuntungan JIT yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Selanjutnya, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Selanjutnya, kelemahan JIT. Satu kelemahan sistem JIT adalah tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. JIT pembelian. Pembelian JIT adalah sistem pembelian barang berdasar tarikan permintaan sehingga barang yang dibeli dapat diterima tepat waktu, tepat jumlah, bermutu tinggi, dan berharga murah. Berdasarkan sistem tarikan, barang yang diterima dari pembelian segera digunakan untuk memenuhi permintaan pembeli pada perusahaan dagang atau segera digunakan untuk memenuhi permintaan produksi pada perusahaan manufaktur. Dengan demikian, barang tersebut tidak perlu disimpan di gudang sehingga tercapai persediaan nol. JIT pembelian dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara mengurangi jumlah pemasok. Bagi suatu perusahaan, mengurangi jumlah pemasok dapat mengurangi waktu dan biaya bernegosiasi dengan para pemasok. Selanjutnya, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Pengurangan waktu dan biaya bernegosiasi dapat dilakukan karena jumlah pemasok menjadi sangat sedikit. Kontrak pembelian jangka panjang dengan para pemasok JIT memiliki konsumen dengan program pembelian yang mapan.
Rencana pembelian yang matang dapat memberikan informasi kepada para pemasok mengenai persyaratan mutu dan penyerahan barang. JIT produksi atau produksi JIT adalah sistem produksi berdasar tarikan permintaan sehingga produk dapat diproduksi tepat waktu, jumlah, dan bermutu tinggi dengan biaya rendah. Produk JIT dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara mengurangi atau meniadakan barang dalam proses mengurangi atau meniadakan yaitu lead time, mengurangi atau meniadakan setup, menyederhanakan mengelola produk manufacturing cycle efficiency. Sampai di situ review materi saya saat ini. Terima kasih.